Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hasnur dengan NIM D0222-063 kelas F Rekayasa Perangkat Lunak. Di tugas UTS ini saya akan melanjutkan penjelasan sistem manajemen dropshipping yang saya buat di bagian bab 3-nya yang memuat jenis penelitian, metode pengembangan, flowchart, use case, diagram konteks, dan lain-lain. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja masuk di jenis penelitian. Jenis penelitian yang digunakan itu kualitatif. Alasannya itu karena kualitatif ini dapat memberikan pemahaman mendalam tentang kebutuhan dan tantangan pengguna, di mana jenis penelitian juga dapat mengeksplorasi pengalaman dan konteks sosial seperti ekonomi pengguna, sehingga fitur-fitur dapat dikembangkan lebih baik, lebih sesuai dengan kebutuhan nyata atau kebutuhan pengguna. Selanjutnya masuk di metode pengembangan. Metode pengembangan yang saya gunakan di sistem manajemen dropshipping yaitu iterative development. Karena iterative development ini memiliki sebuah pendekatan yang melibatkan pengembangan perangkat lunak melalui serangkaian iterasi atau siklus pengembangan yang berulang-ulang. Tujuannya itu untuk memastikan bahwa setiap fitur yang telah dibuat memenuhi ekspektasi pengguna dan standar fungsionalnya. Di pengembangan ini memiliki beberapa tahap, yaitu yang pertama, menentukan kebutuhan sistem untuk iterasi pertama, di mana di sini tahap ini di awal pengembangan kita menentukan kebutuhan yang paling penting untuk diterapkan terlebih dahulu. Misalnya itu kita memilih fitur atau fungsi yang memiliki dampak paling besar yang paling dibutuhkan oleh pengguna. Kemudian setelah ditentukan, masuk di tahap berikutnya, itu merancang solusi cepat untuk kebutuhan tersebut. Setelah kebutuhan itu ditentukan, kemudian kita membuat rancangan yang sederhana untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Selanjutnya masuk di tahap ketiga, itu mengembangkan fitur atau fungsi pada iterasi pertama. Di sini solusi yang tadi sudah dirancang, kemudian ditetapkan, kemudian dirancang dan dikembangkan menjadi sebuah fitur yang dapat digunakan. Selanjutnya itu masuk di melakukan evaluasi fitur oleh pengguna atau stakeholder, di mana di sini ketika fitur tadi dikembangkan, selanjutnya diuji oleh pengguna atau pihak terkait. Di pengujian ini juga untuk memastikan apakah fitur bekerja sesuai harapan. Jika iya, bisa dilanjutkan atau ditingkatkan. Kemudian jika masih butuh diperbaiki, maka akan diperbaiki kembali sebelum lanjut ke tahap berikutnya. Selanjutnya itu menyempurnakan rancangan dan pengembangan berdasarkan umpan balik. Di sini berdasarkan masukan yang didapat di tahap 4 itu, kita sesuaikan. Kayak misalnya penguji itu mengatakan tingkatkan, di tahap 5 ini kita akan meningkatkan fitur tersebut. Tetapi ketika masukannya itu diperbaiki, maka kita akan di tahap ini fitur itu akan diperbaiki. Selanjutnya melanjutkan ke iterasi berikutnya dengan fitur atau kebutuhan baru. Nah, tahap ini bisa dikatakan terakhir, bisa juga tidak, karena di sini tahap ini ketika fitur selesai dan ditingkatkan, semisal sudah ditentukan iterasi pertamanya, merancang solusi, mengembangkan fitur, kemudian diuji, terus menyempurnakan sesuai dengan umpan balik penguji. Nah, di sini kita beralih, ketika fitur tersebut sudah selesai, maka kita beralih ke fitur lain yang belum dikerjakan. Jadi proses 1-6 ini diulang secara bertahap sampai selesai. Untuk proses selanjutnya atau proses terakhir itu apabila semua kebutuhan pengguna telah terpenuhi melalui beberapa iterasi, maka produk akhir atau sistem siap untuk diterapkan secara keseluruhan. Di sini ketika semua kebutuhan pengguna sudah terpenuhi, maka
sistem bisa digunakan, siap digunakan secara penuh. Di titik ini juga sudah merupakan paling akhir. Ini adalah rancangan dari alur dari tahap-tahap pengembangan iteratif development. Selanjutnya masuk di prosedur pengembangan. Di prosedur pengembangan ini saya memiliki pengembangan sistem yang berisi diagram flowchart, use case, dan lain-lain. Pertama itu diagram flowchart. Alur diagram flowchart ini menggambarkan alur kerja dari sebuah sistem manajemen dropshipping yang memuat pesanan atau proses bisnis yang melibatkan manajemen produk, pemrosesan pesanan, pengelolaan pembayaran, pengiriman, notifikasi otomatis, dan lain-lain. Pertama yaitu start atau mulai. Kemudian selanjutnya create concept. Di tahap ini konsep dibuat, konsep awal untuk project atau sistem yang akan dibuat. Seperti ide apa untuk sistem ini. Selanjutnya itu approve. Setelah konsep dibuat, selanjutnya itu di approve. Di approve ini ada dua pilihan, yaitu disetujui dan tidak disetujui. Jika konsep disetujui, maka proses dilanjutkan ke tahap berikutnya. Jika konsep tidak disetujui, maka proses akan langsung berakhir di sini, di approve ini, dan yang menandakan konsep tersebut tidak diteruskan. Selanjutnya itu validate feasibility atau memvalidasi kelayakan. Di tahap ini, konsep yang disetujui akan diperiksa apakah layak untuk dijalankan atau tidak. Kemudian, produk manajemen atau manajemen produk. Setelah konsep dinyatakan layak, proses beralih ke pengelolaan produk, di mana tahapan ini mencakup beberapa kegiatan seperti pengelolaan stok, inventaris produk, pengembangan pengaturan informasi produk, dan lain-lain. Selanjutnya itu order processing. Di sini di tahap ini pesanan yang masuk dari pelanggan akan diproses. Kemudian itu shipping management. Di shipping management ini ketika pesanan masuk, tahap berikutnya itu pengiriman. Ketika pesanan sudah dikemas, pokoknya siap untuk dikirim. Di tahap ini pesanan akan dikirim. Kemudian itu payment system. Ketika pesanan telah dikirim, selanjutnya sistem akan menangani pembayaran, di mana pembayaran ini memastikan bahwa transaksi dilakukan dengan aman dan tercatat dengan benar. Selanjutnya itu automatic notification. Sistem ini akan mengirimkan notifikasi otomatis baik kepada pelanggan atau pihak lainnya untuk memberikan informasi mengenai status pesanan atau pengiriman. Selanjutnya itu sales report atau laporan penjualan. Di tahap akhir ini adalah pembuatan laporan penjualan, yang dimana data dari penjualan yang telah selesai diproses akan dikumpulkan dan diolah menjadi sebuah laporan. Selanjutnya itu ending atau selesai. Setelah semua proses selesai, alur kerja dari sistem tersebut berakhir di sini. Selanjutnya masuk di use case. Di sini use case ini menggambarkan sebuah fungsi dari sistem dan interaksi dari aktor-aktor yang ada atau yang terkait di sistem tersebut. Di mana aktor tersebut ada 3, yaitu pembeli, supplier, kemudian admin atau dropshipper. Langsung saja masuk di pembeli. Di sini aktivitas pembeli yaitu login, kemudian memesan produk, melakukan pembayaran, dan mengecek status pesanan. Selanjutnya supplier. Di sini sebenarnya supplier juga login, tapi saya lupa. Intinya di sini supplier login, kemudian aktivitasnya itu menerima data dari dropship, menerima hasil bersih dari dropship, dan juga mengirim barang ke pembeli. Selanjutnya itu pengguna utama yaitu dropshipper atau dropship. Dropship login, kemudian aktivitasnya juga itu menambah produk, input status pesanan, kemudian melihat pesanan, menerima pembayaran, mengirim data pesanan ke supplier, dan memberi hasil
penjualan bersih ke supplier. Selanjutnya itu diagram konteks. Di diagram konteks ini memiliki 4 peran di setiap elemennya, yaitu yang pertama entitas eksternal, kedua itu data proses utama, ketiga data store atau penyimpanan data, dan juga alurnya. Di entitas eksternal ini ada 3 peran, yaitu dropshipper, pembeli, dan juga supplier. Di ketiganya ini memiliki aktivitas-aktivitas masing-masing sesuai dengan yang ada di use case tadi. Entitas eksternal ini juga ditandai dengan simbol persegi panjang. Selanjutnya itu proses utama. Sistem manajemen dropship ini merupakan proses utama yang akan mengatur seluruh alur transaksi antara dropshipper, supplier, dan juga pembeli yang ditandai dengan simbol lingkaran, di mana kegiatannya itu yaitu mengelola data pesanan, menyimpan data produk yang diinput oleh dropshipper, kemudian mengelola data pembayaran dan mengirim hasil bersih pembayaran ke supplier, kemudian yang keempat itu memberikan status pesanan kepada pembeli dan status pembayaran kepada dropship. Selanjutnya itu alur data yang ditandai dengan arah panah. Di sini yang pertama login. Ketika pembeli login, pembeli akan mengirimkan data loginnya seperti username dan password ke dalam sistem utama, yaitu manajemen dropship. Kemudian yang kedua itu memesan produk. Ketika di sini ketika pembeli memesan produk, maka pembeli akan mengirimkan data pesanan seperti misalnya ID produk, jumlah, harga, dan lain-lain ke dalam sistemnya. Yang ketiga itu mengirim status pesanan. Di sini sistem akan mengirimkan status pesanan ke pembeli seperti pesanan dikirim atau pesanan dikemas atau pesanan telah selesai. Keempat yaitu pembayaran. Di sini alur datanya itu pembeli mengirimkan data pembayaran ke sistem, misalnya jumlahnya itu berapa, terus metodenya bagaimana. Selanjutnya itu dropship mengirim daftar pesanan. Di alur datanya ini sistem mengirimkan daftar pesanan ke dropship untuk diproses dan dipenuhi. Selanjutnya itu dropship memberi hasil bersih pembayaran, di mana alur datanya itu sistem menghitung dan mengirimkan hasil bersih pembayaran dari pembeli ke dropship. Selanjutnya itu mengirim barang. Di sini alur datanya itu supplier mengirimkan barang kepada pembeli sebagai bagian dari pemenuhan pesanan sesuai dengan daftar yang telah dikirimkan oleh dropship ke supplier tersebut. Selanjutnya itu data pesanan, data produk, data pembeli, dan data pembayaran. Di sini alurnya itu seperti sistem ke data store. Untuk alur datanya, di mana data pesanan itu informasi tentang apa yang dibeli dan oleh siapa, kemudian data produk tentang produk apa, apakah produk ini tersedia, kemudian data pembeli yaitu informasi tentang pembeli yang melakukan pesanan, kemudian data pembayaran tentang transaksi pembayaran yang telah dilakukan atau yang dilakukan sekarang. Selanjutnya masuk di data flow diagram atau DFD, yang dimana memiliki entitas juga, yaitu sama dengan diagram konteks tadi, yaitu pembeli, supplier, dan juga dropship. Untuk prosesnya, proses pertama itu login, di mana proses ini bisa diakses oleh ketiga entitas tersebut. Kemudian proses kedua yaitu tambah produk. Untuk proses kedua ini hanya bisa dilakukan oleh dropship, dan ketika dia menambahkan produk ke dalam sistem, maka data produk itu akan disimpan atau akan dikirim ke dalam tabel produk. Selanjutnya yaitu manajemen produk. Di manajemen produk ini hanya bisa diakses oleh dua entitas saja, yaitu dropshipper dan juga pembeli. Di sini ketika dropship berada di dalam manajemen produk, dropship dapat mengelola atau memperbarui atau mengkonfirmasi semua informasi yang ada di dalam sistem tersebut. Sedangkan untuk pembeli dapat mencari atau melihat produk yang telah dikelola oleh dropship di dalam sistem tersebut. Keempat yaitu
tambah pesanan. Di proses keempat ini hanya bisa dilakukan satu entitas saja, yaitu pembeli, di mana ketika pembeli melakukan pemesanan produk melalui sistem, maka data pesanan yang telah dibuat oleh pembeli akan disimpan ke dalam tabel pesanan. Selanjutnya, proses kelima yaitu manajemen pesanan. Di sini proses ini hanya bisa dilakukan oleh dropship saja. Ketika dropship mengelola sebuah pesanan yang telah dibuat oleh pembeli, maka dropship dapat memberikan konfirmasi atau dapat memperbarui status pesanan yang ada di tabel pesanan. Selanjutnya, pembayaran. Di proses ke-6 ini yang berproses itu hanya satu entitas, yaitu pembeli, di mana pembeli melakukan pembayaran untuk pesanan yang telah dibuat. Kemudian data pembayaran tersebut disimpan ke dalam tabel pembayaran dan akan dikonfirmasi untuk melanjutkan ke proses pengiriman barang oleh supplier. Proses ke-7 atau proses terakhir di sistem ini yaitu pengiriman barang. Di sistem ini yang berproses itu supplier, di mana ketika pembeli telah melakukan pembayaran dan kemudian pembayaran itu selanjutnya telah dikonfirmasi, supplier akan mengirim barang ke alamat pembeli sesuai dengan pesanan yang telah dikirim oleh dropship ke supplier. Selanjutnya yaitu data store. Di sini data store memuat beberapa tabel juga sama dengan diagram konteks tadi, yaitu tabel supplier, tabel dropship, tabel pembeli, tabel produk, tabel pesanan, dan juga tabel pembayaran. Di mana per tabelnya itu memiliki beberapa fungsi juga. Untuk supplier ya otomatis menyimpan data supplier, kemudian dropship menyimpan data dropship, pembeli menyimpan data pembeli, dan lain-lain. Selanjutnya yaitu ERD atau Entitas Relationship Diagram. Yang pertama itu dropship. Di dropship ini memuat beberapa atribut, yaitu ID, nama, terus email, alamat, dan juga laporan. Kemudian supplier yang memuat ID, nama, alamat, dan juga kontak. Selanjutnya itu pembeli yang memuat ID, nama, alamat, email. Kemudian pengiriman, ID pengiriman, nomor pelacakan, ID pesanan, tanggal, dan juga status. Untuk kemudian pesanan yang memuat ID produk, ID pembeli, ID pesanan, tanggal, jumlah, dan status. Dan yang entitas terakhir yaitu produk yang memuat ID produk, nama produk, harga produk, stok, dan deskripsi dari produk tersebut. Untuk relasinya yaitu dropship ke pesanan yaitu one to many, di mana satu dropship bisa menerima banyak pesanan. Kemudian relasi kedua yaitu supplier, pesanan ke supplier, money to one, yaitu banyak pesanan dapat diteruskan atau hanya. Untuk relasinya sendiri yaitu yang pertama dropship ke pesanan yang memakai relasi one to many, yaitu satu dropship bisa memuat banyak pesanan atau bisa menerima banyak pesanan. Selanjutnya pesanan ke supplier menggunakan relasi money to one, yaitu banyak pesanan dapat diteruskan ke satu supplier untuk diproses dan dikirim. Selanjutnya itu supplier ke pengiriman menggunakan relasi one to one, karena setiap supplier mengirimkan satu pengiriman untuk satu pesanan. Selanjutnya itu produk ke supplier menggunakan money to one, banyak produk bisa disediakan oleh satu supplier saja. Kemudian pembeli ke pengiriman, di sini bisa menggunakan one to one, bisa juga menggunakan one to many, tapi saya menggunakan one to one. Selanjutnya itu skema relasi atau tabel database. Untuk isinya itu sama dengan ERD di atas, cuman relasinya itu agak berbeda. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.